Halo student, good morning. Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Masih semangat belajar? Harus semangat. Kali ini Teacher akan mengajar materi tema 1, subtema 2, dan pembelajaran yang kedua. Anak-anak, sebelum Teacher menyampaikan apa yang menjadi materi hari ini, terlebih dahulu Teacher akan memberitahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami, menunjukkan, dan menyebutkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak manusia secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengolah berbagai informasi dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang dibaca dengan bertanggung jawab. Baiklah, pada pelajaran sebelumnya kita mengetahui bahwa alat gerak itu terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Nah, pada pembelajaran kali ini, Teacher hanya akan menjelaskan tentang tulang sebagai organ gerak manusia. Coba perhatikan gambar di samping. Dari kegiatan tersebut, kegiatan apakah yang dilakukan? Apakah yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut? Ya, kegiatan tersebut adalah kegiatan permainan bola. Dalam melakukan kegiatan permainan bola menggunakan kaki. Coba amati aktivitas di sekitarmu. Mengapa kaki bisa bergerak? Mengapa juga tangan bisa memegang, menulis, ataupun bekerja? Ya, kaki dan tangan bisa bekerja karena adanya tulang dan otot. Kerjasama antara tulang dan otot inilah yang membuat kaki dan tangan kita bisa bekerja. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan tulang atau rangka manusia. Selain sebagai alat gerak, rangka manusia juga berfungsi sebagai yang pertama, untuk menegakkan badan. Yang kedua, tempat melekatnya otot. Yang ketiga, membentuk tubuh. Yang keempat, untuk melindungi organ-organ yang penting. Dan yang kelima, sebagai tempat pembentuk sel-sel darah merah. Nah, dari gambar di samping, bisa kita lihat bahwa rangka manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rangka kepala. Rangka kepala sering disebut sebagai tengkorak. Tengkorak adalah susunan tulang-tulang pipi yang saling berhubungan dan mengikat kuat yang membentuk kepala. Tengkorak berfungsi untuk melindungi otak. Bagian yang kedua adalah bagian penyusun badan. Bagian penyusun badan terdiri atas tulang-tulang antara tulang leher dan tulang ekor. Bagian yang ketiga adalah bagian organ gerak. Organ gerak manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu organ gerak atas berupa tangan dan organ gerak bawah berupa kaki. Untuk lebih memahami penjelasan tentang organ gerak manusia, simaklah penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki,
dan tulang jari kaki. Baiklah, setelah kita mempelajari materi tentang organ gerak manusia berupa tulang, materi berikutnya adalah tentang menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Menentukan ide pokok dalam teks bacaan bisa kita lakukan ketika kita memahami suatu bacaan dengan baik. Ide pokok termuat dalam kalimat utama. Ide pokok ini merupakan gagasan yang menjadi dasar dalam pembuatan sebuah paragraf. Simaklah bacaan berikut ini. Penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan kedua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidi tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia tidak mau dipapah atau digendong. Ide pokok paragraf pertama, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Sedangkan ide pokok paragraf kedua adalah meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Nah, ketika kita menentukan ide pokok, biasanya bisa kita peroleh dengan membaca. Membaca membuat kita bisa mendapatkan berbagai informasi, tergantung dari isi bacaan yang kita baca. Bisa berupa karangan ataupun melalui buku bacaan. Membaca sebuah buku bisa kita prediksikan isinya ketika kita melihat sampul atau cover buku tersebut. Sampul atau cover buku adalah bagian terluar dari buku yang terdiri dari dua sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang buku. Kedua sisi ini saling melengkapi dan saling menguatkan isi buku di dalamnya. Cover yang baik adalah cover yang mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku tersebut. Ada beberapa unsur cover yang dimiliki dalam sebuah buku antara lain: 1. Jenis huruf pada judul menarik. 2. Kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. 3. Nama penulis. 4. Nama penerbit. 5. Gambar cover yang menarik dan sesuai isi. 6. Sinopsis isi buku pada cover belakang buku. Dan ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Baiklah anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Goodbye.